Ya, pemirsa, ini puluhan emak-emak desa Babakan Sari menggeruduk Mapolsek Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, mereka melaporkan seorang guru ngaji yang diduga telah mencabuli muridnya. Seorang perempuan mengamuk dan berusaha mengejar pelaku pencabulan murid di desa Babakan Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak sendiri, perempuan ini ditemani oleh sejumlah emak-emak mendatangi Mapolsek Pleret. Mereka melaporkan dugaan pelecehan seksual yang telah dilakukan seorang guru ngaji pada sejumlah murid. Aksi pelaku terbongkar setelah korban melapor ke orang tuanya. Mereka itu adalah suka mengajar ngaji. Jadi mungkin setelah mengajar ngaji, ya mungkin diraba-raba, dipegang-pegang alat vitalnya. Untuk penyelidikan, pelaku dibawa ke Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Serang Kabupaten menangkap pelaku pembuangan jasad bayi di tong sampah di Desa Tambak, Kecamatan Kibin. Nah, pemirsa, ini pelaku yang merupakan ibu bayi ditangkap di rumah kontrakannya yang lokasinya tidak jauh dari tempat pembuangan si bayi. Warga Kampung Kadingding, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten geger dengan temuan sesosok jasad bayi perempuan di tong sampah. Mendapat laporan warga, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan dan informasi warga, polisi menangkap seorang wanita. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku pun mengakui perbuatannya dan merupakan ibu sang bayi. Pada polisi, pelaku mengaku takut dan malu. Bayi yang dilahirkan merupakan hasil hubungan terlarang bersama pacarnya yang baru dikenal 3 bulan lalu. Dan ternyata orang yang diduga melakukan pembuangan mengakui perbuatannya, ya, bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara tersangka dengan pacarnya, ya. Memang dengan hubungan dengan pacarnya ini memang hubungan intim yang tadi sudah kita dengar, ya, berhubungan lebih dari 1 kali, 4 kali, sehingga mengakibatkan tersangka hamil. Motifnya sendiri kenapa dia buang, tadi kita sudah dengar, dia takut dan dia malu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus suami istri yang dijadikan tersangka karena mengadopsi bayi temannya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus berlanjut. Ini polisi masih berupaya, pemirsa, mendamaikan kedua belah pihak namun belum menemukan titik terang. Yulis dan Oki, pasangan suami istri asal Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dijadikan tersangka pemalsuan dokumen, masih tidak menyangka teman yang dibantunya justru tega melaporkannya ke polisi. Yulis diketahui mengadopsi anak temannya yang lahir di luar nikah. Sang pria merupakan polisi yang sudah menikah, hingga khawatir akan disanksi jika perselingkuhannya diketahui. Karena nyaris terlantar, Yulis dan suaminya akhirnya merawat bayi temannya hingga usia 1,5 tahun. Namun karena kendala dokumen di Posyandu, Yulis akhirnya mengurus akta kelahiran atas namanya yang juga diketahui oleh temannya. Masalah muncul saat keluarga dari teman wanita Yulis mengetahui cucunya dirawat orang lain dan langsung melaporkan Yulis dan suami dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Jadi semua aktivitas saya untuk membuat akte itu mereka tahu dan mereka menyetujui. Itu loh. Makanya saya kaget sekali. Tiba-tiba saya dilaporkan begini, saya kaget. Tega sekali saya dilaporkan untuk saya mau selamatkan kok ini anak, bukan untuk saya buat jahat, enggak. Saya mau rawat ini anak. Sementara itu, Polres Luwu Timur mengaku masih berupaya mendamaikan pelapor dengan tersangka. Polisi sudah mempertemukan kedua belah pihak namun masih menemui jalan buntu. Meski berkas perkara sudah lengkap, namun polisi masih berupaya mendamaikan lewat restoratif justice dengan alasan kemanusiaan. Kami melakukan upaya restoratif justice, itu kami sudah lakukan kemarin, dan ini kami mencoba lagi nanti untuk melakukan restoratif justice yang kedua. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Kami selalu mengupayakan mengedepankan situ upaya restoratif justice. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kami tinggal melakukan langkah-langkah yang lain. Selain Pak Sutri asal Sorowako, Polres Timur juga menetapkan 1 anggota polisi sebagai tersangka. Polisi tidak menahan Yulis dan Oki karena kooperatif saat dimintai keterangan. Sementara polisi yang menjadi tersangka ditangani Propam Polda Sulawesi Selatan. Pemirsa, oknum anggota Polres Cirebon Kota ditahan karena diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak tirinya. Ya, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana langsung menemui dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum polisi berpangkat Bribtu di Cirebon, Jawa Barat masih terus diselidiki. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana memantau langsung penanganan kasus ini. Kapolda juga langsung menemui keluarga korban untuk meminta maaf. Minta maaf, saya minta maaf ya. Ya. Katanya sing tenang aja. Ibu, kepada masyarakat Bapak, juga. Aku nuhun ya, abi nyuhun kena punten. Minta maaf, tapi berjanji mau ini ya Pak. Bapak sing kuat, sing sabarnya. Mohon. Sebelumnya seorang oknum polisi berpangkat Bribtu berinisial CH ditahan polisi Cirebon, Jawa Barat diduga karena mencabuli anak tirinya berulang kali. Selain mencabuli, pelaku diduga mengancam korban dan menganiaya jika tidak menuruti permintaannya. CH langsung diamankan Polres Cirebon setelah dilaporkan istrinya pada 5 September lalu. Selain pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan hasil visum korban. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara, sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2 persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Kasus ini juga sempat ramai di dunia maya pasca seorang pengacara kondang memposting di media sosialnya. Saat ini petugas menyatakan terbuka menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari keluarga korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak, tidak serta-merta memviralkan. Ya, kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Jadi itu, dan kita akan kawal terus proses penyidikan ini, dari saat ini sampai dengan nanti di persidangan. Baik polisi dan masyarakat diminta untuk tetap mengawal kasus pelecehan terhadap anak-anak. Segera laporkan jika mengetahui adanya aksi kekerasan fisik ataupun seksual kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Informasi lainnya pemirsa, orang tua almarhum Brigadir Yosua bersama kekasih Joshua datang ke Jakarta setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap. Nah, ini keluarga Joshua siap bersaksi di persidangan nanti. Orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Joshua hari ini tiba di Jakarta dan berencana akan mengawal persidangan. Keluarga Brigadir Joshua siap bersaksi di persidangan jika keterangan diperlukan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua telah menyiapkan 11 saksi. Kami harap media mendukung kami keluarga atas pembunuhan kepada anak kami Joshua agar terungkap kebenaran dan keadilan di hukum negara kita. Sekian. Amin. Ya. Makasih. Oke. Vera Mareta, kekasih almarhum Brigadir Joshua yang sempat menjalani hubungan asmara selama 8 tahun ini pun berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Karena puji Tuhan, sampai saat ini sudah sampai P21, semua itu adalah berkat Tuhan. Dan orang-orang yang terkait, yang membantu, baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu, sidang yang kita tunggu-tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Pihak keluarga dan juga kekasih Brigadir Joshua meminta kebenaran dan juga keadilan hukum di Indonesia ini ditegakkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Ya, pemirsa, terseret kasus Verdi Sambo, pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menjalani sidang kode etik. Ya, AKBP Ridwan diduga tidak profesional saat bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sidang etik AKBP Ridwan Soplanit dimulai pukul 10 pagi tadi di gedung TNCC Mabes Polri. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang etik. Sebelumnya nama AKBP Ridwan Soplanit disebut dalam berita acara pemeriksaan Verdi Sambo. AKBP Ridwan disebut-sebut sebagai salah satu polisi yang pertama kali dihubungi Sambo usai penembakan. Kemudian untuk agenda sidang hari ini, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP RS akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 September 2022, direncanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.